Berikut adalah cuplikan tentang wabah virus Nipah. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Coba bayangkan ada virus dengan tingkat tinggi kematian hingga 75%, belum ada vaksin, belum ada obat khusus, dan sudah beberapa kali memicu kepanikan di Asia. Namanya virus Nipah. Sebenarnya, berbahayakah virus Nipah? Apakah di Indonesia bisa terdampak? Kenapa dunia memberi perhatian serius pada virus ini? Tonton video ini sampai habis, karena faktanya mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Virus ini pertama kali teridentifikasi pada tahun 1998 di sebuah desa bernama Sungai Nipah di Malaysia. Dari situlah nama Nipah berasal. Wabah saat itu menyerang pada peternak babi dan menyebar dengan cepat, menyebabkan ratusan yang terinfeksi, yang lebih dari 100 orang meninggal dunia. Lalu, apa sebenarnya virus Nipah itu? Seberapa berbahayakah? Dan apakah Indonesia perlu waspada? Mari kita bahas bersama. Virus Nipah adalah virus zoonosis, artinya virus ini dapat menular dari hewan ke manusia. Virus ini termasuk dalam keluarga Paramyxovidae dan genus Henipavirus. Inang alami atau reservoir utama virus ini adalah kelelawar pemakan buah yang sering disebut sebagai flying fox. Kelelawar ini dapat membawa virus tanpa menunjukkan gejala sakit. Namun ketika virus berpindah ke hewan lain seperti babi atau langsung ke manusia, dampaknya bisa sangat serius. Bagaimana cara penularannya? Penularan virus Nipah bisa terjadi melalui beberapa cara. Kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, terutama babi, mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi air liur atau urin kelelawar, kontak erat dengan penderita yang sudah terinfeksi. Di beberapa negara bagian Bangladesh dan India, penularan sering dikaitkan dengan konsumsi nira kurma mentah yang terkontaminasi oleh kelelawar. Yang membuat virus ini semakin mengkhawatirkan adalah kemampuannya menular antar manusia melalui kontak dekat, terutama di lingkungan rumah sakit atau keluarga. Gejala virus Nipah bisa muncul antara 4 hingga 14 hari setelah terpapar. Awalnya mungkin terlihat seperti flu biasa, demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan muntah. Namun dalam kasus yang parah, virus ini dapat menyerang otak dan menyebabkan ensefalitis atau peradangan otak. Gejalanya bisa berkembang menjadi kebingungan, kejang, penurunan kesadaran, bahkan koma dalam waktu 24-48 jam. Tingkat kematian virus Nipah dilaporkan berkisar antara 40% hingga 75%, tergantung pada kualitas sistem kesehatan di wilayah yang terdampak. Angka ini tergolong sangat tinggi dibandingkan penyakit menular lainnya. Sejak pertama kali muncul di Malaysia, wabah virus Nipah juga pernah terjadi di Bangladesh dan India. Pada tahun 2018 dan 2023, India kembali melaporkan kasus Nipah yang menyebabkan kematian dan membuat pemerintah setempat melakukan lockdown wilayah terdampak. Pemerintah India bahkan sempat menutup sekolah dan membatasi aktivitas publik untuk mencegah penyebaran lebih luas. Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO memasukkan virus Nipah sebagai salah satu penyakit prioritas yang perlu penelitian dan pengembangan vaksin serta obat secara serius karena potensi wabahnya yang sangat berbahaya. Hingga saat ini belum ada obat khusus maupun vaksin yang disetujui secara luas untuk virus Nipah. Penanganan medis masih bersifat suportif, artinya dokter hanya bisa mengobati gejala dan menjaga kondisi pasien tetap stabil. Beberapa penelitian vaksin sedang dikembangkan, tetapi masih dalam tahap uji coba. Inilah yang membuat kewaspadaan dan pencegahan menjadi sangat penting. Dan apakah Indonesia beresiko? Indonesia memiliki populasi kelelawar yang cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Secara teori, resiko selalu ada, terutama jika terjadi kontak antara manusia, hewan ternak, dan kelelawar dalam satu ekosistem.
Namun hingga saat ini Indonesia belum melaporkan kasus virus Nipah pada manusia. Meski begitu, para ahli kesehatan tetap menganjurkan kewaspadaan terutama dalam hal menjaga kebersihan makanan dan minuman, menghindari konsumsi buah yang sudah tergigit hewan, memasak produk hewani hingga matang, menghindari kontak langsung dengan hewan liar. Kewaspadaan bukan berarti panik, tetapi bentuk kesiapsiagaan. Ada berbagai alasan mengapa virus ini sangat diperhatikan oleh komunitas global, karena tingkat kematian tinggi, potensi penularan antar manusia, belum tersedia vaksin dan obat khusus, berpotensi menyebabkan wabah lokal dengan Ini cepat. berasal dari kelelawar. Kemudian masuk ke buah, di beberapa negara dimakan oleh babi. Jadi kemudian orang-orang yang memakan babi harus Sebagai masyarakat ada beberapa langkah sederhana namun penting. Menjaga pola hidup bersih dan sehat, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, mengikuti arahan dari otoritas kesehatan resmi, menghindari konsumsi makanan mentah yang berisiko. Ingat, informasi yang benar adalah benteng pertama melawan kepanikan. Virus Nipah mungkin belum seterkenal COVID-19. Tetapi potensi bahayanya tidak bisa dianggap remeh. Dengan tingkat kematian yang tinggi dan belum adanya vaksin, virus ini menjadi salah satu ancaman kesehatan global yang terus dipantau. Namun kita tidak perlu takut secara berlebihan. Ilmu pengetahuan terus berkembang, penelitian vaksin dan sistem deteksi dini semakin maju. Yang terpenting adalah kesadaran dan kesiapan kita sebagai masyarakat. Karena pada akhirnya melawan virus bukan hanya tugas tenaga medis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Jadi dari semua yang sudah kita bahas, virus Nipah memang bukan virus baru, namun potensi bahayanya yang nyata, tingkat kematian yang tinggi, belum adanya vaksin yang tersedia luas, serta memungkinkan penularan dari hewan ke manusia membuat virus ini terus dipantau secara global. Bahkan WHO memasukkannya ke dalam daftar penyakit prioritas untuk penelitian lebih lanjut. Tapi yang perlu kita ingat, waspada bukan berarti panik. Setiap kali dunia menghadapi ancaman kesehatan, ilmu pengetahuan selalu bergerak. Para peneliti bekerja, sistem kesehatan diperkuat, dan informasi yang benar menjadi senjata utama kita. Sebagai masyarakat, langkah sederhana seperti menjaga kebersihan, memastikan makanan aman dikonsumsi, dan tidak menyebarkan berita yang hoak sudah menjadi kontribusi yang besar. Indonesia sendiri hingga saat ini belum melaporkan kasus virus Nipah pada manusia, namun kesiapsiagaan tetap penting. Dunia saat ini saling terhubung, apa yang terjadi di satu negara bisa berdampak ke negara lain dalam waktu yang singkat. Inilah mengapa edukasi menjadi kunci, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami, bukan untuk membuat cemas, tapi untuk membuat kita lebih siap dan Terima siaga. kasih telah menonton video ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di Pro ID. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.